Kalau bukan karena TikTok, aku tuh nggak tahu loh kalau besok malam itu adalah gerhana bulan. Padahal dulu tuh aku termasuk orang yang tahu banget kapan fase bulan baru, kapan full moon, kapan bulan itu berakhir, kapan retrograde. Tapi semenjak 3 bulan terakhir ini aku udah nggak pernah ngikutin lagi. Bahkan aku nggak tahu kalau udah bulan baru. Aku nggak tahu apa yang retrograde. Mei 2024 aku ingat banget. Pertama kalinya aku ngikutin bacaan tarot di YouTube, dan itu aku jadikan kompas untuk perjalanan spiritual awakening aku. Karena aku nggak tahu apa yang terjadi sama aku kan, aku nggak punya pegangan apapun, aku nggak punya peta, aku nggak tahu harus gimana. Video spiritual awakening juga menurut aku nggak membantu sama sekali gitu. Dan bulan Mei sampai Juni itu aku bener-bener ikutin tarot banget, tarot Indonesia sih lebih tepatnya. Jadi kayak semua video tarot yang ada di YouTube tuh aku subscribe, aku tontonin tiap hari karena aku nggak tahu aku harus gimana, aku harus kayak gimana gitu. Di bulan Juli 2024 aku sempat vakum karena aku sempat ngerasa kayak down banget. Kok makin jauh ya? Kok nggak ada efeknya ya? Karena waktu itu aku nggak tahu. Aku pikir tarot itu kayak kalau misalkan bulanan itu dia kayak benar-benar keluar di bulan itu kan. Ternyata enggak. Tarot itu tuh nggak yang keluar di bulan itu, nggak yang keluar di minggu itu, bisa bacaannya tuh keluar 2-3 bulan berikutnya, bisa 8 bulan berikutnya. Di bulan Agustus aku mulai lagi tuh nonton, tiba-tiba ternyata di bulan September itulah semuanya berubah. Dan sekarang ketemu lagi di bulan September. Aku ingat banget di akhir September ketika semuanya mulai berubah, langsung masuk ke fase Dark Night of the Soul, dan situ aku langsung dikasih sinkronisasi yang besar-besaran. Aku ketemu sama satu tarot reader. Kalau kalian tahu tarot reader yang tinggal di Bali namanya Wins Healing, dia orang yang ngubah semua perspektif aku. Mungkin one day aku akan ketemu sama dia. Hai Kak Wins. Dia orang yang benar-benar kasih tahu aku kalau ada loh kontrak jiwa, misi jiwa, twin flame. Dia orang yang pertama yang ngebuka mataku kayak, dunia ini tuh gede loh, nggak cuman itu doang. Lo tuh kena kayak gini tuh karena tuh ada tujuannya. Lo tuh harus ketemu sama misi jiwa lo tuh harus ngelewatin fase ini. Dia orang yang bener-bener kayak ngebuka mata aku, ngebuka perspektif aku, dan aku ketemu dia di saat aku bener-bener masuk ke fase Dark Night of the Soul yang pertama kali, yang paling gila. Dan aku ingat banget itu kan dia udah punya video dari 2022 ya kalau nggak salah aku ya. Kan videonya udah banyak kan, walaupun dia upload tiap minggu tapi kan udah banyak kan. Aku inget banget seminggu aku maraton videonya dia. Aku benar-benar mencari tahu, memahami dan segala macemnya. Dan dia itu kan kayak pilihan kan, pilih batu ini, kartu ini. Aku mulai lagi cari bacaan-bacaan yang agak spesifik nih gitu. Sampai aku dipertemukan sama tarot trader luar. Disitulah semuanya berubah lagi. Nah kemudian seiring berjalannya waktu, aku mulai nggak klop lagi nih sama general reading luar gitu. Kayak kok kurang spesifik ya, kok kurang kena. Aku mulai disinkronisasikan lagi dengan video-video tarot reader yang kolektif. Itu yang ada yang psychic medium, ada yang emang khusus twin flame doang. Tarot reader luar tuh kan ada yang kayak ini kan, yang very specific. Nah itu tuh kadang aku ngikutin juga tuh. Jadi aku mulai dikasih tarot reader luar. Dan Oktober itu aku masuk Dark Night of the Soul. Aku bener-bener masuk ke videonya si Wins Healing. Terus November tuh aku mulai ngikutin tarot reader luar, dan sampai aku punya beberapa tarot reader yang benar-benar menggambarkan apa yang terjadi di aku. Dan disitulah aku ngerti bahasa-bahasa yang spesifik. Pokoknya bahasa-bahasa yang aku pernah sebutkan di video aku itu rata-rata semuanya aku tahu dari tarot reader luar. Aku yang nggak tahu apa-apa, jadi gara-gara ngikutin mereka, aku kayak, ini mereka ngomongin apa sih? Aku jadi cari, ini apa sih maksudnya? Ini apa sih maksudnya gitu. Jadi aku yang nggak tahu, gara-gara ngikutin mereka terus, jadinya aku tahu gitu, kayak oh begini, oh oke gitu. Sampai akhirnya gara-gara aku ngikutin mereka, ada beberapa kayak 2 orang apa 3 orang itu yang setiap kali aku tanya ke Tuhan, Tuhan ini apa sih jawabannya? Ini mau dibawa kemana sih? Itu kayak aku langsung dikasih jawaban lewat mereka. Aku inget banget ya, kayak misalnya malam nih aku nangis ya, udahlah ya Allah, aku nyerah aja lah, udahlah gitu.
kurang dari 24 jam, besok itu bisa kayak ada video yang kayak very specific atau enggak you need to hear this now. Karena semesta tahu aku ngikutin orang ini, mereka pasti akan ngasih jawaban lewat orang ini gitu. Dan kemarin di April itu aku mulai sadar semuanya, dan tiba-tiba aku kayak di satu momen gitu, kayak seminggu pertama tuh aku bener-bener nggak nonton tarot. Jadi aku kayak kok gue nggak nonton tarot ya? Kok gue nggak nonton tarot ya? Gitu. 2 minggu kemudian aku mulai nonton lagi pelan kan. Tapi kayak setiap kali aku nonton, aku tuh ngerasa kayak kok udah nggak klop ya, kok udah nggak klik ya gitu. Sampai akhirnya aku menyadari kalau oh ternyata setelah kita sadar itu, kita tuh udah nggak butuh tarot lagi, karena kita tuh udah punya kompas kita sendiri gitu. Dulu mungkin kita butuh eksternal gitu, karena kita nggak tahu apa yang terjadi, kita nggak punya pegangan apapun, jadi kita butuh eksternal gitu, sebagai istilahnya kayak penunjuk jalan lah gitu kan. Tapi sekarang setelah kita sadar tuh, kita tuh udah nggak butuh eksternal apapun lagi. Bahkan aku inget banget ada satu tarot reader yang aku suka nonton banget. Bahkan dia ngomong kayak gini, ini bisa jadi bacaan terakhir kamu, karena suatu hari nanti kamu udah nggak butuh tarot lagi. Pada saat itu aku nggak sama sekali, aku ngerasa kayak oke, iya. Tapi akhirnya aku menyadari kayaknya itu yang buat aku deh. Bahkan kayak aku udah nggak tahu mereka upload apa, video apa. Kalau dulu tuh aku bener-bener ngikutin banget. Kayak tiba-tiba nih video baru nih, 3 menit yang lalu itu aku nonton. Si ini video baru nih, aku nonton. Aku bener-bener kayak intuit banget sama tarot reader waktu aku masih perjalanan spiritual awakening. Dan mereka juga yang akhirnya bilang kan, Mercury retrograde, ini retrograde, planet tuh lagi sejajar, Saturnus entering Gemini misalkan kayak gitu-gitu, on the way full moon, mau full moon tuh energinya berat. Dan tadi kayak aku scroll TikTok tuh kan ada video yang bilang kayak besok mau full moon, dan aku kayak hah, kok gue bisa nggak tahu full moon? Itu juga aku kaget gitu. Cepet ya, tanggal 8 udah full moon ya, udah gerhana ya. Karena setahu aku kayak 3 bulan yang lalu tuh masih di tanggal belasan. Bulan ini tuh udah di tanggal 8, artinya kan kayak maju gitu, kayak wah banyak ya yang berubah. Aku nggak tahu ya, bahkan kayak si ini retrograde kayak oh gue nggak ngikutin, gue nggak tahu. Kalian terikat banget rasanya, kayak nggak bisa ninggalin tarot, kalian bener-bener ngikutin tarot banget, ya udah nggak apa-apa, karena suatu hari nanti kalian udah nggak butuh itu. Yang jadi pegangan kalian juga blueprint kalian kan. Blueprint kalian nanti yang akan mengarahkan kalian, yang akan membuka jalur untuk kalian, yang akan menyingkirkan orang-orang yang udah nggak selaras lah dengan kalian gitu, tanpa harus kalian usaha segimana. Kalian tuh cuma cukup menyelaraskan diri kalian, tubuh kalian, energi kalian dengan blueprint kalian, dan itu akan jadi kompas untuk perjalanan kalian ke depannya, perjalanan misi jiwa kalian. Jadi kalau misalkan kalian sekarang ngerasa terikat dan bingung, kalau menurut aku sih jalani aja, nikmati prosesnya. Semangat ya!